halaman 104 baris keberapa itu? 12. Ya ahlal kitabi. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 104 baris ke berapa? 12. Ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab. Sering kita jumpai Allah memanggil ya ahlal kitab, padahal mereka sudah menyimpang dari tauhid. Tetap mereka disebut ya ahlal, dipanggil ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, itu Yahudi dan Nasrani. Makanya ahlul kitab sekarang dengan yang dulu sama, ya sama-sama menyimpang, ya kan? Tapi tetap saja mereka disebut ahlul kitab. Ya, jadi kan orang kafir dibagi dua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafir dari ahlul kitab disebut kafir, kafir dari luar ahlul kitab disebut musyrik. Beda nama doang sebenarnya, ya. Yaitu dalam surat Al-Bainah jelas sekali ini, yaitu innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sungguhnya orang-orang kafir, baik kafir dari ahlul kitab maupun kafir dari musyrik. Jadi kafir dua, ya. Mereka akan menjadi penghuni api neraka dan mereka abadi di dalam api neraka, dan mereka adalah seburuk-buruknya manusia. Ulaika hum syarrul bariyah. Bariyah itu manusia, ya, sampai Allah sebutkan seperti itu. Jadi ya tidak ada bedanya, meskipun mereka menyimpang tapi disebut atau dipanggil oleh Allah ya ahlal kitab, ya gitu, ya. Lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa kalian mencampur adukkan, ya, yang hak dengan yang batil? Yang hak firman Allah, ya, dalam Taurat. Yang batil ucapan mereka, mereka katakan firman Allah. Jadi Taurat dan Injil, karena memang Allah tidak menjanjikan untuk Allah pelihara, maka terjadilah perubahan yang dirubah oleh mereka, ya. Meskipun dirubah tapi masih adalah sedikit yang asli, ya, masih ada. Makanya kalau kita lihat Ka'ab al-Ahbar dalam Ad-Dibai, ya, beliau kan mengatakan apa? Allamani abi taurata illa sifran wahidan falamma mata abi fatahtuhu, ya, fa idza an-nabiyyu akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ini bukti bahwa masih ada, yang asli ada, ya, tapi nggak banyak. Nah, sisanya mereka udah buang tuh, mereka ganti dengan ucapan mereka. Itu kata Ka'ab al-Ahbar, bapakku mengajarkan Taurat kepadaku kecuali beberapa halaman sifran, ya. Nggak jujur bapaknya untuk mengajarkan Taurat kepada anaknya, bagus, cuma saya nggak jujur. Jadi yang terkait dengan sifat-sifat Nabi nggak dibacain kepada anaknya, ya. Maka ketika bapaknya meninggal, ini anak cerdas, penasaran, kenapa bapak saya nggak mengajarkan Taurat, nggak semuanya. Fatahtuhu, aku buka. Maka dia mendapatkan Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman mauliduhu di Makkah. Benar nggak? Benar, ya. Bahkan rumah baginda Rasul di mana beliau dilahirkan itu masih utuh, masih ada, cuma dijadikan perpustakaan. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya di Madinah, benar, ya, terbukti kuburannya di sana.
Wa sultanu bisyam, kekuasaan umat Islam yaitu Rasulullah SAW dimulai dari Syam terus kemana-mana. Makanya Ka'ab al-Ahbar sebenarnya yang dua itu dia sudah buktikan, lahir di Mekah, hijrah ke Madinah. Yang satu belum, makanya dia nggak langsung masuk Islam. Sebenarnya dia itu sahabat, sebenarnya dia ngalamin baginda Rasul, tapi karena nggak beriman kan nggak disebut sahabat. Beliau nungguin satu lagi nih, belum terbukti satu lagi nih, wa sultanuhu bisyam. Ya, yang dua udah ya. Jadi karena nggak beriman dengan Rasul, meskipun ketemu Nabi tidak disebut sahabat. Ya Abu Jahal, ya bagaimana kurang seringnya dia ketemu dengan Nabi. Abu Lahab, pamannya apalagi, tapi tetap tidak disebut sahabat. Makanya Ka'ab al-Ahbar dinungguin satu lagi nih. Nah, untuk umat Islam kekuasaannya mulai dari Syam itu pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah. Berarti kan Rasulullah sudah tidak ada, makanya beliau disebut tabi'in. Ya, tidak disebut sahabat. Ya sayang. Jadi nungguin satu lagi tuh, nungguin wasultanuhu bisyam. Jadi lima talbisunal haqqa bil batil. Ditegur oleh Allah, kenapa kalian campur adukan ya kebenaran dan kebatilan? Lima takhlituna, kenapa kamu sekalian mencampur adukan al-munzala minat Taurati, apa yang diturunkan daripada kitab Taurat, artinya yang asli, dicampur dengan apa? Bil muharrafi, dengan ya perubahan yang kamu lakukan. Taurat dirubah diganti dengan ucapan mereka, lalu mereka juga katakan itu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, Allah kan melarang kita mengharapkan sekali orang-orang Yahudi beriman. Dilarang kita dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Apatat ma'una ayyuminu lakum maqad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu hum ya'lamun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu yuhajukum bi'inda rabbikum afala ta'qilun. Yang ketiga, awala ya'lamuna anna abana, yang ketiga wa minhum ummiyuna. Jadi dalam ayat ini apatat ma'una, Allah melarang tapi menggunakan hamzah istifham. Jadi istifham itu hamzah awalnya lil istifham, kata tanya, tapi nggak selamanya digunakan kata tanya. Di sini adalah untuk mengingkari, melarang. Jadi apatat ma'una, ya kamu jangan mengharapkan sekali tomak mereka beriman. Ya, mengharapkan Yahudi beriman, mengharapkan sekali itu jangan, nanti kecewa. Allah sebutkan penyebabnya kenapa. Allah sebutkan sebab mereka terdiri dari 3 kelompok. Pertama cendekiawan, ini yang muharraf, ini yang merubah, yaitu dalam firman Allah, ya afatat mauna ayyuminu lakum waqad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu hum ya'lamun. Di antara mereka ada cendekiawan, mereka yang ngerti Taurat tapi mereka tahrif, berubah. Ini yuharrifuna al-muharraf, mereka merubah Taurat itu dengan ucapan mereka dan mereka katakan itu firman Tuhan. Ya, logikanya apa? Orang yang sudah berani merubah firman Allah, mengganti firman Allah, justru sangat sulit untuk beriman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Meskipun dia tahu Nabi Muhammad adalah benar. Ya, itu. Yang kedua, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Itu munafiknya. Mereka kalau bertemu dengan orang beriman, mereka ngaku apa? Beriman. Ini juga ya akan susah untuk betul-betul beriman. Kenapa? Karena dia berani berbohong kepada Allah.
Ya, pura-pura beriman itu kan berani berbohong kepada Allah. Nah, berani berbohong kepada Allah ini akan susah untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, lalu yang ketiga, wa minhum ummiyuna, dan yang ketiga ini mereka terdiri dari orang-orang yang nggak ngerti, orang awam. Cuma selalu dijejelin kebohongan oleh pemimpin mereka. Ya, dengan tadi merubah Taurat. Ya, merubah Taurat. Ya, itu makanya Allah melarang. Kita mengharapkan sekali ya, yaitu orang Yahudi ya, beriman. Sebab nanti akan kecewa ya. Ya, meskipun ada yang beriman dengan iman yang sebenarnya, ya memang Allah janjikan itu, ya kan? Kan Allah janjikan bahwa orang yang punya pengetahuan kitab, yaitu ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, Allah akan jadikan mereka, nggak semuanya tentunya, menjadi saksi kebenaran Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya muncul pada masa Nabi Muhammad SAW Abdullah bin Salam, itu tokoh Yahudi. Dia bersaksi bahwasanya Rasulullah benar utusan Allah. Karena begitu dia ketemu dengan Rasulullah di Madinah, di Makkah itu nggak ada Yahudi, tidak ada Yahudi. Ya, itu dari dulu. Makkah itu ya yang ada adalah orang Arab. Ya. Makanya kalau dikatakan ketika Fathu Mekah di mana berhala dihancurkan itu, konon katanya di dalam Mekah ada patung apa Nabi Isa dan Ibu Maryam. Itu nggak benar. Kenapa? Karena dalam sejarah Mekah itu nggak ada orang asing di Mekah. Ya, mereka ya adalah Quraisy. Adalah Quraisy. Quraisy itu nggak ada yang Nasrani, yang Yahudi nggak ada. Baru menjelang Rasulullah diutus, ini banyak ya orang-orang yang mencari kebenaran, tapi karena Rasulullah belum datang, akhirnya ada yang mengkaji Taurat. Di antaranya Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin, tapi dia nggak masuk apa Yahudi nggak, dia mengkaji saja. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, berjumpa langsung dengan malaikat Jibril dengan bentuk aslinya, di mana Rasulullah SAW yang terpengaruh, akhirnya terbukti beliau badannya panas dingin, ya, lalu pulang, ya, langsung minta diapain? Diselimutin. Zamiluni atau dasiruni. Ya. Lalu Siti Khadijah, ini luar biasa beliau, menunjukkan kecerdasan beliau, ya. Kan Rasulullah bingung tuh, ya bingung, ya dengan apa yang baru saja beliau alami, karena baru tumben ketemu dengan malaikat Jibril, baru tumben, ya makanya nanti timbul kekangenan baginda Rasul untuk bertemu kembali, ya bertemu kembali. Makanya orang-orang kafir itu fatrahnya cukup lama antara bertemu dengan malaikat Jibril menyampaikan wahyu dengan kedua, ya untuk menyampaikan wahyu berikutnya ini agak lama. Makanya orang kafir mengatakan apa? Wadda'aka rabbuka, Tuhanmu meninggalkan kamu. Turun firman Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu. Ya, itu ceritanya. Nah, jadi Rasulullah panas dingin, Siti Khadijah yakin betul bahwa apa yang Rasulullah alami tadi adalah pertanda baik. Makanya beliau mengatakan apa? Wallahi ma yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan mengecewakan kamu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim, ya kan? Ya, wa tu'inul ma'dum wa tukrid dhaif, disebutin kebaikan Rasulullah, ya kebaikan Rasulullah SAW, ya kan? Orang baik itu pasti apa? Mendapatkan yang baik. Disinilah logikanya Siti Khadijah. Rasulullah orang baik, disebut untuk kebaikan Rasulullah, maka dia yakin bahwa Allah tidak akan mengecewakan kamu. Ya, kok bisa-bisanya katanya, ya Siti Khadijah itu Nasraniyah, aduh macam-macam orang, ya ada kan beredar seperti itu, ya nggak benar. Dia adalah orang pertama yang beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, kemudian supaya Rasulullah lebih tenang lagi, diajak ke rumah Waraqah bin Nawfal yang tahu banyak tentang Taurat karena dia baca. Apa kata Waraqah? Dzalikan namus alladzi nazala ala Musa. Yang baru saja kamu alami,
itu adalah malaikat Jibril yang juga pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan ya Waraqah meyakinkan pada baginda Rasul bahwa Rasulullah akan diusir ya oleh kaumnya, ya sayukhrijuka ya min Makkah itu ya. Tapi kata Waraqah, kalau engkau diusir, kalau aku ngalami, aku akan membela. Makanya Waraqah ini beriman. Tapi Rasulullah SAW justru mempertanyakan, masa aku diusir? Aku kan orang yang sangat disenangi oleh mereka. Maka Rasulullah bertanya, amukhrijiyahum, apakah mereka mengusir aku? Kata Waraqah, iya, itu sunat para utusan Allah. Ya sebenarnya Rasulullah SAW nggak diusir, enggak. Rasulullah hijrah ke Madinah kemauan beliau sendiri, ya kan? Orang Mekah nggak pernah mengusir baginda Rasul, cuma mereka apa? Menyakiti, menghina dan sebagainya kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Ini sahabat sebenarnya ya nggak terusir, nggak merasa terusir. Ya cuma nggak nyaman aja begitu, nggak nyaman, dimusuhin, ya kan? Jumlah ya ketika itu masih sedikit, untuk melawan nggak memungkinkan, ya kan? Ya itu ya makanya Rasulullah nggak diusir. Rasulullah berangkat sendiri kok, ya berangkat sendiri. Ya bahkan yang hebat lagi Umar bin Khattab. Kalau yang lain kan sahabat itu berangkatnya secara sembunyi-sembunyi, ketakutan. Tapi Umar bin Khattab ya dia mau berangkat, dia teriak, ya siapa orang yang ingin ya istrinya menjadi janda, silakan cegat aku di jalanan, besok aku akan umrah hijrah. Yang ingin anaknya menjadi anak yatim, silakan cegat aku, nggak ada yang berani. Mau Umar bin Khattab ya itu. Jadi sebenarnya nggak terusir ya. Ini tentang apa, sebelum apa namanya Rasulullah diutus ini banyak orang mencari kebenaran, termasuk Salman Al-Farisi. Untung saja beliau ke Mekah sehingga bertemu dengan baginda Rasul, akhirnya beriman. Itu dari Persia ke Mekah itu mencari kebenaran, mencari Tuhan. Tapi alhamdulillah Rasulullah sudah diutus ya, sehingga ya beliau dapat mengenal Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil muharrafi min indikum, dengan Taurat yang kamu rubah, min indikum dari diri kamu sekalian. Kama nukila anil Hasani, sebagaimana dikutip dari Hasan, wabnu Zainin dan ibnu Zainin, au lima tusakkikunan nasah, atau mengapa kalian membuat orang-orang itu ragu, menjadikan orang-orang itu ragu, bizharil islami, dengan menampakkan keislaman, bitawadui, dengan tawadu, awalan nahari, ya di pagi hari, Ini cara mereka begitu licik supaya ya orang-orang Arab yang beriman atau orang-orang yang awam dari mereka yang beriman ya murtad, kembali kepada kekafiran. Dia menggunakan cara yang licik. Ya pagi mereka beriman, ya kan? Siang hari mereka apa? Rujuk anhu, menarik diri dari keimanan. Ya kenapa? Sebab orang Arab ini tahunya mereka lebih tahu tentang apa? Tentang agama. Ya kan? Orang Arab itu disebut ummiyun, nggak tahu apa-apa tentang utusan. Curung orang Arab ya mengatakan bahwa ahlu kitab lebih tahu. Karena memang Allah kabarkan tentang Nabi Muhammad itu hanya di dalam kitab Taurat dan Injil. Ya. Sementara orang Arab nggak punya kitab, ya kan? Mereka bukan Yahudi, bukan Nasrani. Jadi mereka nggak tahu bahwa akan ada seorang utusan akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Orang Arab Madinah tahunya bahwasanya ya akan ada seorang utusan itu dari orang Yahudi. Orang Yahudi hampir setiap hari itu ngomong sebelum Rasulullah diutus. Ya, sebelum Rasulullah diutus,
nanti kami akan bergabung dengan utusan dan memerangi mereka, memerangi kamu sekalian. Setiap hari. Itu dalam firman Allah firmankan, yaitu wa kanu min qablu yastaqtihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Jadi ya, kata Allah, mereka dahulu, ya, wa kanu min qablu, dan mereka dahulu min qablu, sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Ada menafsirkan sebelum datangnya Al-Quran, yastaqtihuna, meminta kemenangan. Fataha itu apa? Menang. Iftataha, meminta kemenangan. Sama dengan ghafara, mengampuni. Istaghfara, minta ampun. Itu selalu. Ya, kata kerja diawali dengan hamzah dan sin. Asalnya ghafara menjadi istaghfara. Ya, seperti itu. Jadi ya, mereka selalu tuh minta kemenangan kepada Allah dengan bentuk doa. Apa doa mereka? Allahumma ansurna alaihim, ya, bin nabiyil mab'uthi. Itu doa mereka. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada kami, mengalahkan mereka orang-orang Arab dengan nabi yang kau akan utus. Nah, orang Madinah, ya, orang Arab Madinah yang sebelumnya nggak tahu akan ada seorang utusan dari Mekah, jadi tahu. Oleh karena itu, begitu mereka dengar Rasulullah sudah diutus, mereka langsung berangkat ke Mekah. Takut diduluin Yahudi. Ya, lalu terjadilah perjanjian kesetiaan antara orang-orang Arab Madinah dengan baginda Rasul yang disebut dengan Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah. Ya, jadi Rasulullah SAW nggak berani menemui mereka di Mekah. Kenapa? Karena ya, pasti ketahuan. Pasti nanti orang-orang kafir Mekah akan menjadi marah. Ya, makanya Rasulullah janjikan kita ketemu di Aqabah. Itu jauh dari Mekah. Berangkatlah Rasulullah. Kata Rasulullah, jalannya jangan bareng. Ya, jangan rombongan. Itu pasti dicurigai sama orang-orang kafir Mekah. Berangkat mereka dua-dua. Ya, Rasulullah berangkat bersama Abbas. Ini hebatnya Abbas. Ketika itu beliau masih kafir. Ya, tapi sayang dengan keponakannya, takut diapa-apain sama orang Arab Madinah. Ya kan? Dianterin. Makanya kalau Abbas terus beriman, ya saya kira wajar. Ya, wajar karena beliau ini nggak pernah bermusuhan dengan baginda Rasul, nggak pernah menyakiti Rasul, meskipun beliau ini belum beriman. Kan berimannya setelah perang Badar, beliau agak lama itu. Akhirnya datang lagi tahun depan, lebih dengan jumlah yang lebih banyak, lalu terjadi Bai'atul Aqabah yang kedua. Intinya adalah yaitu orang Madinah bersedia membela dan menampung baginda Rasul di Madinah. Inilah awal hijrahnya Nabi. Nabi itu hijrah bukan asal pergi, enggak. Sudah terjadi perjanjian dengan penduduk Madinah asli, yaitu ya orang-orang Arab. Ya, itu Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah hijrahnya ke Madinah, ya sesuai dengan apa yang ada di dalam Taurat, ya. Tsumma ruju'u anhu. Kemudian apa? Kalian keluar dari Islam fi akhirin nahari, di sore hari. Kama nukila an Ibnu Abbas, bagaimana tafsiran itu dikutip dari Abdullah bin Abbas, wa Qatadah, dan Imam Qatadah, wa quri'a, dan dibaca. Ini kira sab'ah. Tulabbisuna bitasydidil ba', labbasa yulabbisu. Wa qara Yahya bin Wasab, ya, yaitu yalbasuna bifathil ba', biasa bifathil ya, taktasunal haqqo ma'al batil. Itu hampir sama. Kalau dibaca talbasuna dari libas, itu pakaian, itu engkau membungkus kebenaran bersama kebatilan. Ya, seperti itu. Wa taktumunal haqqa, dan kalian menyembunyikan kebenaran. Itu yang ada di dalam Taurat. Ya, yang ada di dalam Taurat. Ya, jadi awalnya ya mereka tidak merubah, cuma mereka menyembunyikan, lalu berkembang mereka rubah.
Taurat itu ya, dan apa yang mereka rubah mereka katakan adalah firman Tuhan ya. Al-ayat, yaitu mereka menyebutkan hak itu adalah ayat-ayat al-mawjudata yang ada fi Taurat, di dalam kitab Taurat, ad-dalata yang menunjukkan ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Ya, itu mereka sembunyikan, mereka ganti dengan ucapan mereka. Ya, mereka mengganti rambut nabi, ya kan tentunya hitam, mereka ganti dengan apa? Belundi, pirang. Ya, itu di antaranya. Lalu mereka ganti supaya apa? Orang enggak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu mereka ganti ya. Wa antum ta'lamuna, dan kamu sekalian mengetahui ya bahwa apa yang kamu lakukan adalah menunjukkan pembangkangan ya terhadap kitab kamu sekalian, yaitu kitab Taurat. Ya, makanya Taurat atau kitab-kitab selain Al-Quran, karena memang Allah tidak janjikan untuk Allah pelihara, maka terjadilah perubahan-perubahan yang dilakukan oleh mereka. Ya, untuk Al-Quran, karena bukan hanya kitab tapi juga mukjizat, makanya Allah pelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang apa? Melindungi Al-Quran. Ya, Taurat, Injil itu nggak ada yang apa. Ada ya seorang dari Yahudi apal Taurat namanya Uzair, saking bangganya mereka, akhirnya mereka anggap Tuhan. Ya, nah bukti bahwasanya Allah memelihara Al-Quran ya pertama kali atau yang paling jelas adalah yaitu Al-Quran ini mudah dihafal, alhamdulillah, jutaan. Jadi kalau ada yang memalsu Al-Quran, ada membuang ayat, itu pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Ini salah satu pelindungan Allah terhadap Al-Quran. Dan juga kalau kita lihat ya ratusan ribu bahkan jutaan buku-buku tafsir, jadi perhatian ulama terhadap Al-Quran ini luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, makanya mengkaji Al-Quran, ya kajian Al-Quran, kajian terhadap Al-Quran, ini pahalanya beda terhadap kajian ilmu yang lain. Ya, pada dasarnya menuntut ilmu, ya tempat menuntut ilmu itu digambarkan oleh baginda Rasul adalah taman surga. Ya kan? Idza maratum biradil jannah farta'u. Ya, qila wa mariyadul jannati ya Rasulullah? Qala hilaku zikri. Tapi kalau majlis taklim, ya kan? Ya, yang diajarkan adalah Al-Quran, ini punya nilai lebih. Ya, punya nilai lebih. Ya, itu makanya luar biasa kajian terhadap Al-Quran ya. Wa antum ta'lamuna annakum taf'aluna dzalika, bahwasanya kalian melakukan hal itu merubah sifat-sifat Nabi, inadan au hasadan, karena membangkang dan karena hasud. Ya, karena hasud, iri ya, ada nabi bukan dari Bani Israel. Ya, selama ini kan utusan-utusan itu banyak dari nabi, itu banyak dari Bani Israel. Tiba-tiba muncul Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel, bukan keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalam, yang juga Allah sebut namanya dengan Israel. Ya kan? Ya, makanya mereka nggak percaya gitu. Ya, lalu mereka mengatakan Nabi Muhammad itu bukan keturunan utusan Allah, bukan keturunan Nabi. Ya, padahal kalau kita urut, Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail. Oleh karena itu berjanji menjawab itu. Ketika menyebutkan nama nasab Nabi Muhammad SAW, beliau pakai huwa Muhammad ibn Abdillahi, ya kan, bin Abdul Muttalibi bin Hashim bin Qusay bin Kilab dan seterusnya sampai kepada Adnan. Terus ya dari Adnan memang tidak disebutkan nama, tapi ulama-ulama sejarah sepakat bahwa Rasulullah adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, itu makanya disebut dengan awal apa? Huwa Muhammadun, supaya apa? Untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad juga keturunan utusan Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa ta'lamuna, dan kalian mengetahui, ana iqaba ma yaf'alu mithla hadhil af'ali, bahwasanya sanksi orang yang melakukan perbuatan seperti ini, itu membuang sifat-sifat Nabi, mengganti sifat-sifat Nabi yang ada dalam Taurat, azimun, adalah dosa besar, sanksinya sangat besar. Ai antum arbabul ilmi, yakni kalian orang yang mengetahui, ya, dan punya apa? Makrifat, gitu kan? Tahu kebenaran baginda Rasul, ya, mereka ganti dan mereka nggak beriman. Ini kan lebih parah daripada yang tidak tahu. Orang nggak tahu kebenaran Nabi Muhammad, nggak percaya, pantas. Ini mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad dari kitab mereka, mereka nggak percaya, kan lebih parah, ya kan? Tahu tapi nggak mau beriman. Wa qalat ta'ifatu min ahlil kitabi, dan berkata sekelompok orang dari ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani. Yang dimaksud di sini adalah apa? Yahudinya. Jadi memang lebih banyak Allah menceritakan tentang Yahudi, karena ya kalau Nasrani nggak ada di Madinah, Yahudi itu ada di Madinah, selalu berinteraksi dengan baginda Rasul. Kalau Nasrani adanya di Najran, jarang-jarang, makanya nggak begitu banyak untuk Nasrani, yang banyak Yahudi. Ya, maka di sini yang dimaksud adalah Yahudi alul kitabnya. Hum itsna asyara hibran, mereka berjumlah 12, ya, cendekiawan yang punya ilmu, namanya Hibron, ya, itu. Min ahbari Yahuda, dari min ahbari Yahudi Khaybarin, yaitu dari ulama-ulama. Ahbar itu ulama atau cendekiawan orang Yahudi Khaybar. Itu ada 12. Jadi mereka memang selalu 12 jumlahnya. Mereka keturunan Nabi Yakub, juga anaknya 12, gitu, ya, anaknya 12. Nah, ketika Allah mereka minta minum, Allah kasih apa? 12 mata air, ya kan? 12 mata air. Jadi serba 12 mereka itu. Lisafalatihim minhum, lisafalatihim, karena kerendahan mereka. Safil, safalah, ya, qatil, qatalah, itu menjadi jamak taksir deh, ya. Minhum diantaranya adalah Abdullah bin Saif, wa Adi ibni Zaid, wal Harith, wa Ka'ab, wa ashabuh. Minaru asai, dari pemimpin-pemimpin apa? Pemimpin-pemimpin Yahudi, ya. Ini kan penjabaran dari apa yang telah dijelaskan di atas, yaitu apa? Mereka menyuruh, ya, apa namanya, orang-orang Yahudi paginya pura-pura beriman, siang keluar dari iman. Ya, supaya apa? Supaya orang yang sudah beriman, baik dari kalangan mereka maupun dari kan orang Arab itu ragu, karena mereka dianggap lebih tahu cerita tentang para utusan. Karena mereka ahlul kitab, ya kan? Cerita Allah tentang utusan adanya di dalam Taurat dan Injil. Orang Arab nggak punya itu, ya kan? Ya, seperti itu. Makanya kata mereka apa? Aminu, berimanlah kamu sekalian, billadzi unzila 'alal ladzina amanu, ya, kepada kitab atau apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman, itu Nabi dan para sahabatnya. Ya, kepada orang beriman, bi Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, ay aminu bi ba'dil Qur'ani, ya, berimanlah kalian kepada sebagian isi Al-Qur'an, ay bil qiblati lati shalla ilaiha Muhammadin wa ashabuhu, juga berimanlah kepada kitab, kepada kiblat di mana Nabi Muhammad salat dan para sahabatnya salat menghadap kiblat itu. Ini nanti ceritanya panjang, ya. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi hijrah, maka Allah suruh Nabi Muhammad sholat menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Supaya, nah ini mereka dukung nih, mereka senang banget nih Yahudi, ya kan? Ya, untuk sebenarnya untuk menarik hati orang-orang Yahudi, karena mereka menghormati Baitul Maqdis, ya. Tapi setelah 17 bulan
17 bulan, makanya nanti di Madinah ada masjid Qiblatain. Setelah 17 bulan, justru orang-orang Yahudi ya yang beriman tidak bertambah, justru yang bertambah permusuhan mereka terhadap baginda Rasul, cacian mereka terhadap baginda Rasul dan mereka yang beriman, ya kan? Dengan mengatakan apa? Muhammad ikut kiblat kita, tapi nggak mau ikut agama kita. Jadi antaranya, ya akhirnya Rasulullah SAW minta kepada Allah agar ya arah kiblat ini dirubah ke Ka'bah, dirubah ke Ka'bah. Jadi kurang lebih 17 bulan, ada yang mengatakan 16 bulan Rasulullah sholat kemana? Ke Baitul Maqdis. Lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar arah kiblat dipindah ke Ka'bah. Allah kabulkan. Itu dalam firman Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa itsma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ya, itu ayatnya. Kata Allah, qad nara taqalluba wajhika. Ya, qad nara, qad masuk ke dalam fi'il mudhari'. Nara ini fi'il mudhari'. Kalau ke fi'il madhi itu artinya li tahqiq, sungguh. Tapi kalau qad masuk ke fi'il mudhari' artinya sering. Kami sering melihat engkau, yaitu Nabi Muhammad, selalu nengok ke atas. Taqalluba wajhika fis sama. Ya, dalam memohon kepada Allah. Ya kan? Ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka sungguh kami akan mengarahkan badanmu, wajah ini badan, ya, ke arah ke kiblat yang kau senangi. Qiblatan tardaha, yaitu apa? Ka'bah. Kenapa Allah sebut Ka'bah itu adalah kiblat yang disenangi oleh baginda Rasul? Apa sebabnya? Di hadis nggak dijelaskan, di Al-Quran pun tidak dijelaskan. Cuma ya kita bisa tahu ya kenapa kiblat apa Ka'bah itu adalah kiblat yang disenangi oleh baginda Rasul. Ya, pertama, Ka'bah itu adalah rumah Allah pertama di atas muka bumi ini. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Sungguhnya rumah pertama, rumah Allah pertama. Di sini kehormatan, bukan berarti Allah tinggal di situ, bukan. Rumah Allah adalah kehormatan. Ya, disebut rumah Allah adalah kemuliaan terhadap rumah tersebut. Ya, karena disandingkan dengan nama Allah. Gitu. Jadi rumah Allah bukan berarti Allah tinggal di situ, bukan ya. Itu adalah di Mekah, di Bakkah, itu di Bakkah. Jadi Mekah disebut Bakkah ya, karena kota Mekah ini, Bakkah itu menghancurkan orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Bukti terakhir Abraha, Allah hancurkan dengan burung ya yang melempar batu. Kan gitu. Makanya disebut Bakkah. Ya, Bakkah itu artinya menghancurkan. Yang kedua, kenapa kiblat itu disebut tardoha oleh Allah, kiblat yang engkau senangi? Kiblat ya, Ka'bah itu adalah ya tentunya sangat erat dengan hati baginda Rasul. Kenapa? Beliau dibesarkan di Ka'bah, dibesarkan di Mekah. Tiap hari ngelihat Ka'bah. Kan gitu. Makanya Rasulullah ketika akan berangkat, ya beliau mengatakan, seandainya mereka tidak mengusir aku tidak akan meninggalkan kota Mekah. Ya, tidak akan meninggalkan kota Mekah. Itu di antara ucapan beliau. Ya. Jadi ya karena ya Ka'bah ya. Yang ketiga, Ka'bah itu dimuliakan oleh seluruh bangsa Arab. Baitul Maqdis, orang Arab nggak mau menghormati. Ya, itu yang disebut tardoha. Ya kan? Ya, bangsa Arab sangat menghormati Ka'bah. Terbukti mereka ya ke Mekah, orang-orang Arab dari segala penjuru Arab itu 2 kali ke Mekah. 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali. Ini yang membuat apa? Suku Quraisy dihormati karena apa? Mereka menguasai Ka'bah. Ka'bah dihormati oleh mereka, orang-orang Arab. Nah, hitung-hitungan jumlah orang Arab dengan orang Yahudi banyakkan mana?
Kalau tadi Baitul Maqdis dihormati orang Yahudi, sementara ya Ka'bah dihormati oleh seluruh bangsa Arab. Hitung-hitungan banyakan mana? Ya, kebanyakan orang Arab. Kan gitu. Ya kan? Kalau tetap di Baitul Maqdis, orang Arab susah untuk beriman. Karena mereka menghormati apa? Ka'bah. Nah, itu saya kira hitung-hitungannya kayak gitu. Makanya Rasulullah apa? Minta. Nah, maka dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka arahkanlah badanmu ketika salat ke arah apa? Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah. Bawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Wajhaka itu maksudnya apa? Badan. Bukan hanya wajah. Itu. Ya, justru kalau kita salam, jangan badan kita ikut bergerak ke kanan. Assalamualaikum, batal. Pala doang. Assalamualaikum. Jangan badan-badan ngikut. Ada kan? Badan-badan yang ikut ke kanan. Ya, itu batal. Kenapa? Sudah tidak menghadap kiblat. Berarti sudah berubah dari arah kiblat. Maka cukup apa? Maka cukup pala aja, gitu. Sebab pala kita nengok, ya dalam sholat nggak batal gitu. Pala doang, begini gitu. Ya lagi sholat begini, tapi itu nggak bagus. Cuma umpamanya nggak batal. Tapi kalau badan, ya sehingga tidak menghadap kiblat, itu menjadi batal, ya sholatnya. Nah jadi seperti itu. Makanya ya nanti ini ceritanya panjang ini, ya tentang itu perubahan arah kiblat. Nah, ketika menghadap ke Baitul Maqdis, orang Yahudi girang tapi sekaligus apa ngatain? Ngatain. Apa kata mereka? Muhammad salatnya menghadap Baitul Maqdis, tapi nggak mau ikut ajaran kita. Itu kan kiblat kita, begitu kan? Ya, itu. Nah, orang-orang Arab juga mencaci Rasul. Katanya Muhammad ikut milah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan identik dengan Ka'bah. Kok sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis? Nggak serba salah ini, ya kan? Akhirnya Rasulullah memilih apa? Ya Ka'bahnya, gitu. Ya Ka'bahnya. Nah begitu pindah ke Ka'bah, ya arah kiblat, habis dicaci maki, ya oleh orang-orang Yahudi, gitu. Oleh orang Yahudi, ya kan? Nah ketika arah kiblat dipindah ke Ka'bah, Ka'bah itu masih banyak berhala. Apa kata Yahudi? Muhammad nggak bisa meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Ya, itu masih banyak berhala. Kan belum Fatu Mekah. Fatu Mekah itu pada tahun ke-8 baru Allah hancurkan berhala. Ya, melalui para sahabat begitu apa? 10.000 orang ketika Fatu Mekah dibawa oleh baginda Rasul, kan orang Mekah ketakutan. Ya kan? Ya, maka difirmankan oleh Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dengan baca ayat itu para sahabat menghancurkan apa? Berhala. Nah, kalau orang sekarang yang ada menme Islam bukan berhala, mereka mengatakan begini, Ka'bah itu kan batu katanya. Berarti umat Islam tidak bisa meninggalkan terhadap penyembahan berhala. Ya, orang sekarang mengatakan kayak gitu, mencela Islam. Ya, sebenarnya Ka'bah itu bukan zatnya yang disembah, bukan Ka'bahnya, tapi menurut perintah Allah. Dulu kan semuanya Allah perintahkan salat ke Baitul Maqdis, ya kan? Ya, lalu Allah suruh lagi salat menghadap ke Ka'bah. Jadi semata-mata perintah Allah, bukan karena Ka'bahnya, bukan karena Baitul Maqdisnya. Itu pada hakikat itu mereka nggak tahu. Ya kan Rasulullah pernah sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ya kan? Juga karena perintah Allah. Nah kemudian beralih ke kiblat, ke Ka'bah juga karena perintah Allah, gitu. Walillahil masyriq wal maghrib. Allah yang punya segala arah, ya kan? Allah yang punya, timur punya Allah, barat punya Allah. Ya, nah Allah pilih ini. Nah, berarti karena perintah Allah. Gitu, bukan karena Ka'bahnya, karena perintah Allah. Itu yang paling bagus begitu. Ya, itulah nanti cerita Ka'bah ini masih panjang. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده يا ربنا يا الله يا إلهنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلى عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعلنا وأهلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا وإياهم من مقيم الصلاة ومن المحافظين عليها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب من يحبه اللهم اجعل القرآن مؤنسا لنا في قبورنا وشفيعا لنا يوم القيامة اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته